Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diona Citra Cantika dengan NPM G1B020027. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai desain komponen struktur untuk lentur atau balok. Pada struktur sendiri, apabila dilakukan suatu pembebanan, maka akan terjadi suatu kegagalan, baik tekan maupun kegagalan tarik. Dan pada kegagalan tekan, dapat terjadi yang namanya tekuk torsi lateral. Tekuk torsi lateral sendiri ditandai dengan adanya perubahan atau displacement dengan tidak bertambahnya kapasitas dari struktur tersebut. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai elemen struktur balok baja dalam tinjau tekuk torsi lateral, yang mana balok baja terbagi menjadi 3 bagian, yakni balok pendek, balok menengah, serta balok panjang. Hal tersebut berdasarkan pada grafik hubungan antara kapasitas momen atau Mn dengan Lb atau panjang bentang terkekang. Pada grafik ini terdapat dua pembatas, yakni LP dan juga LR, yang mana apabila kita berada di pada region LR, maka balok tersebut tergolong sebagai balok panjang. Sementara apabila berada pada region pertengahan antara LP dan juga LR, balok tersebut dikategorikan sebagai balok menengah. Sementara apabila terdapat pada bagian region kurang dari LP ke bawah, maka balok tersebut dikategorikan sebagai balok pendek. Apabila dilakukan pembebanan kepada 3 kategori balok tersebut, maka balok pendek tidak akan mengalami tekuk torsi lateral, melainkan ia akan mengalami kegagalan plastis, karena ia telah mencapai puncak maksimum dari kapasitas momennya. Kemudian, untuk balok menengah, ia akan mengalami defleksi permanen, yang mana ia akan mencoba kembali ke bentuk semula, namun tidak akan bisa kembali ke wujud aslinya. Dan yang terakhir, untuk balok panjang. Balok panjang bersifat elastis. Jadi, apabila beban tersebut dihilangkan, maka balok akan kembali lurus seperti keadaan semulanya. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin panjang bentang terkekang suatu balok, kapasitas momennya akan semakin kecil dan risiko terjadinya tekuk torsi lateral akan semakin tinggi. Oleh karena itu, untuk pencegahannya, kita harus mendesain suatu balok agar tidak melampaui LB-nya, agar kapasitasnya dapat memenuhi hingga mencapai momen plastis. Namun, diusahakan agar panjang terkekang balok tersebut tidak terlalu panjang, atau bisa dilakukan dengan cara bracing. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai mengapa terjadi tekuk torsi lateral. Sebagaimana yang kita ketahui, yang umumnya terjadi di lapangan ialah suatu lendutan atau menekuk ke bawah. Dan mengapa dapat terjadi tekuk torsi lateral? Hal ini dikarenakan arah dari momen inersia atau IY itu lebih besar daripada IX. Jadi, balok tersebut dapat mengalami tekuk torsi lateral. Dan selain itu, faktor yang mempengaruhi tekuk torsi lateral lainnya ialah kelangsingan dari suatu balok tersebut. Baiklah, jika tadi saya menyebutkan bahwa faktor kelangsingan akan mempengaruhi tekuk lokal pada suatu elemen, maka pada saat ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana pengkakuan suatu elemen dapat mempengaruhi daya tahan terhadap suatu pembebanan tersebut. Di sebelah sini ada elemen yang saya buat sedemikian rupa sehingga ia biasa berdiri seperti ini, dan kemudian di sisi satunya lagi terdapat elemen yang sama dengan ketinggian dan ketebalan elemen yang sama, namun pada kedua sisinya saya lakukan pengkakuan seperti ini. Mari kita lihat daya tahannya terhadap suatu pembebanan yang diberikan. Dapat terlihat pada elemen yang sebelah sini, elemen masih mampu menahan beban tersebut, namun terjadi sedikit tekuk lokal. Sementara pada elemen yang di sebelahnya dapat bertahan dengan baik tanpa adanya pergeseran atau tekuk yang terjadi. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video penjelasan mengenai desain komponen struktur untuk lentur atau balok. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.